Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai dasar pengelompokan makhluk hidup. Kami terdiri dari Alaya Mumtazah Wahidatunisa, absen 01, Irgi Satya Priyangga, absen 16, Raisya Azahra Nurrohman, absen 27, dan Raihan Datrina Prasetya, absen 28. Yang pertama, pendahuluan. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Beberapa dasar klasifikasi digunakan dalam melakukan klasifikasi, antara lain yang pertama berdasarkan ciri-ciri fisik, lalu morfologi, lalu cara bereproduksi, lalu manfaat, ciri-ciri kromosom, kandungan gen di dalam kromosom, dan kandungan zat biokimiawi. Berdasarkan dasar-dasar klasifikasi tersebut, sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi yang pertama sistem alamiah, lalu sistem artifisial atau buatan, lalu sistem filogenetik, dan sistem modern. Berikut merupakan tujuan pengelompokan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi sistem alamiah adalah klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang bersifat alamiah atau sesuai dengan kehendak alam. Dasar yang digunakan adalah adanya persamaan sifat, terutama sifat morfologinya. Klasifikasi ini ditemukan pertama kali oleh Aristoteles yang mengelompokkan organisme di bumi ini menjadi dua kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh, hewan dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya. Dan yang kedua, yaitu tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran dan strukturnya. Misalnya tumbuhan pohon, yaitu beringin, mangga, jeruk, dan kelapa. Lalu tumbuhan perdu, contohnya tomat, bayam, cabai, dan jarum. Dan yang terakhir yaitu tumbuhan semak, contohnya rumput dan jahe. Sistem artifisial adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Sistem artifisial diperkenalkan pertama kali oleh seorang naturalis berkebangsaan Swedia, Carl von Linné, yang lebih dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Berdasarkan kegunaannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, tanaman hias, tanaman makanan pokok, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman sandang, dan tanaman untuk papan. Klasifikasi sistem filogenetik didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi atau perilaku. Klasifikasi sistem filogenetik diperkenalkan sejak munculnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Filogenetik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kelompok monofiletik. Kelompok monofiletik mengandung leluhur dan semua keturunannya. Contohnya orangutan, gorila, simpanse, dan manusia yang nenek moyangnya sama, yaitu primata. Yang kedua, kelompok parafiletik. Kelompok parafiletik berisi leluhur, tetapi hanya beberapa keturunannya. Contohnya ikan, monyet, dan kadal. Dan yang terakhir, kelompok polifiletik. Kelompok polifiletik berisi segala macam organisme tanpa nenek moyang yang sama. Beberapa takson polifiletik yang terkenal adalah Agnatha dan Insectivora. Klasifikasi sistem modern dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan organisme, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimia.
Klasifikasi sistem modern ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Semua sistem klasifikasi modern berakar pada sistem klasifikasi Linnaean atau Linnaeus. Sebagai contoh, nama spesies kingdom Animalia ubur-ubur adalah Aurelia aurita. Aurita adalah nama spesies dan Aurelia adalah nama genus. Sistem klasifikasi modern menggunakan tingkatan pengelompokan makhluk hidup yang disebut dengan takson. Anggota-anggota dalam tingkatan takson yang semakin tinggi mempunyai persamaan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah suatu tingkatan takson, maka semakin banyak persamaannya.